Bos cantik selalu hina OB ganteng yang dianggap tak berguna. Tapi tak tahu pria itu diam-diam jenius dan menyimpan rahasia besar. Saat perusahaan nyaris bangkrut, justru OB itulah yang menyelamatkannya. Tapi siapa sebenarnya dia hingga bisa ungkap penggelapan dan ubah segalanya? Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ya. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami untuk terus semangat menghadirkan cerita-cerita menarik dan penuh makna setiap harinya. Pagi itu, udara masih segar ketika Rama melangkah masuk ke gedung perusahaan megah tempat ia mulai bekerja sebagai OB. Seragam abu oranyenya tampak masih baru, namun wajahnya memancarkan rasa gugup yang tidak bisa ia sembunyikan. Ini adalah hari pertama, dan ia ingin semuanya berjalan sempurna. Namun takdir berkata lain. Beberapa meter sebelum memasuki lobi, Rama melihat seorang karyawan perempuan tersandung dan hampir jatuh karena lantai licin akibat hujan semalam. Tanpa pikir panjang, Rama menahan tubuhnya dan menolongnya berdiri. "Terima kasih ya, Mas," ujar perempuan itu sambil tersenyum malu. Rama mengangguk dan melanjutkan langkahnya. Tanpa sadar waktu sudah berlalu 5 menit dari jam kerjanya. Saat ia memasuki ruangan, suara sepatu hak tinggi menghentak lantai disusul suara kasar yang langsung menusuk telinganya. Nadia, CEO cantik yang dikenal tegas dan berhati dingin, berdiri dengan tatapan menusuk. Rambutnya terikat rapi, wajahnya sempurna, namun sikapnya jauh dari kata ramah. "Kamu pikir ini tempat main-main, hah?" Serunya lantang hingga semua karyawan menoleh. Rama terkejut. "Maaf, Bu, saya." "OB juga harus disiplin. Jangan pikir karena kerjaanmu cuma ngepel, kamu bisa seenaknya. Kalau nggak sanggup, keluar aja sekarang." Beberapa karyawan saling bisik-bisik, sebagian menahan tawa, sebagian lagi menunjukkan rasa kasihan. Rama merasakan dadanya sesak. Dia ingin menjelaskan bahwa ia telat karena menolong orang, bukan karena lalai. Tapi ia tahu, alasan apapun pasti dianggap pembenaran. Ia menarik napas pelan, menunduk dalam. "Maaf, Bu, saya akan lebih hati-hati lagi," ucapnya lirih. Nadia berdecak, lalu melangkah pergi sambil mengibaskan tangan seolah menyingkirkan sesuatu yang menjijikan. "Pastikan lantainya bersih dan kantor rapi sebelum siang. Jangan bikin saya marah lagi." Rama hanya bisa menatap lantai. Hatinya perih, tapi ia tetap tersenyum kecil, mencoba menguatkan diri. "Sabar, Ram. Kamu tahu kenapa kamu di sini. Tugasmu lebih besar dari sekadar mengepel." Ia mengambil alat pel yang berada di sudut ruangan dan mulai bekerja. Namun di balik ketundukannya, ada tekad kuat dan pikiran tajam yang disembunyikannya rapat-rapat. Tak ada yang tahu bahwa pria yang baru saja dihina itu bukan OB biasa. Dan suatu hari nanti, semua orang, termasuk Nadia, akan menyadari betapa besar kesalahan mereka telah meremehkannya. Hari-hari berikutnya, Rama terus bekerja tanpa mengeluh. Ia datang paling pagi, pulang paling malam, dan selalu menjaga sikap sopan meski hinaan dari Nadia dan beberapa staf terus menghampirinya. Bagi sebagian orang, ia hanyalah OB biasa. Namun tak ada yang tahu siapa sebenarnya Rama. Di balik seragam sederhana itu, ia adalah lulusan universitas ternama dengan gelar yang membuat banyak perusahaan berebut merekrutnya. Tetapi ia menolak semuanya. Ia memilih pekerjaan paling rendah di perusahaan yang dulu pernah dimiliki ayahnya. Sebuah perusahaan yang diambil alih secara misterius setelah ayahnya wafat. Rama mencurigai ada sesuatu yang tidak beres. Dan untuk mencari kebenaran, ia butuh berada di dalam, tanpa menarik perhatian siapapun. Menjadi OB adalah penyamaran paling sempurna. Siang itu, saat membersihkan ruang rapat, Rama tidak sengaja melihat tumpukan dokumen keuangan di atas meja. Angkanya acak, tidak konsisten, dan beberapa laporan tampak seperti disalin 4 kali, tetapi dengan selisih yang tidak wajar. Ia mengerutkan dahi. Laporan bulan lalu kok beda 200 juta.
Tapi pendapatan yang tercatat cuma berkurang 50 juta? Ada yang aneh. Ia tidak menyentuh dokumen itu terlalu lama. Takut ada yang melihat. Namun cukup untuk membuat pikirannya bekerja keras. Begitu jam kantor berakhir dan lampu mulai dipadamkan, Rama kembali beraksi. Ia sengaja membersihkan ruangan paling akhir, memberi alasan kepada satpam bahwa ia harus merapikan banyak lantai yang kotor. Namun alasan itu hanya kedok. Saat gedung benar-benar sepi, Rama masuk ruang meeting yang sebelumnya penuh dokumen. Ia membawa senter kecil berwarna kuning yang tersembunyi di saku seragam. Ia membuka file yang tercecer, memotret dengan ponsel jadulnya agar tidak mencurigakan. Kemudian, ia mempelajari setiap angka, setiap faktur, setiap catatan transaksi yang tampak tidak sinkron. Transaksi fiktif lagi. Kenapa banyak banget aktivitas yang tidak tercatat di ban resmi? Rama menggunakan kecerdasan analitisnya yang dulu ia asah semasa kuliah untuk menyusun potongan-potongan puzzle itu. Dan semakin banyak ia membaca, semakin jelas bahwa ada seseorang di dalam perusahaan yang melakukan manipulasi besar-besaran. Namun ia tidak bisa gegabah. Ia tahu betul, jika ia salah langkah, dirinya bisa saja dipecat, bahkan membahayakan nyawanya jika pelakunya merasa terancam. Besok paginya, Nadia melewati Rama yang sedang mengepel. Tanpa menatapnya, ia berkata ketus, "Cepat sedikit. Lantai masih kotor di ujung sana. Kamu itu kerja atau mimpi?" Rama hanya menunduk, menahan senyum kecil. Andai Nadia tahu. Orang yang ia hina habis-habisan itulah yang saat ini memegang sebagian besar bukti penyelamatan perusahaan. Tetapi Rama tidak peduli pada hinaan itu. Ia punya misi yang jauh lebih penting daripada harga dirinya. Saat kembali mengisi air ke ember, Rama bergumam pelan, "Ayah, aku janji akan mengungkap siapa yang merusak perusahaan ini. Meskipun aku harus disakiti, diremehkan, atau diperlakukan seperti sampah, aku akan tetap melanjutkan penyelidikan ini." Ia mengepal tangannya, menahan emosi. Dan ketika semuanya terbongkar, tidak ada yang menyangka bahwa seorang OB lah yang menyelamatkan perusahaan. Bab ini menjadi awal perjalanan cerdas dan sunyi seorang pria yang menyimpan luka, dendam, dan kecerdasan yang ia sembunyikan rapat-rapat. 5 bulan terakhir menjadi mimpi buruk bagi perusahaan besar yang dipimpin Nadia. Grafik pendapatan terus menurun, klien loyal tiba-tiba pergi, dan laporan keuangan semakin membingungkan. Ruang rapat hampir setiap hari dipenuhi dari pagi hingga malam, namun tidak ada solusi yang mampu menahan penurunan drastis hingga 40% itu. Nadia yang selama ini dikenal tegas dan angkuh mulai terlihat pucat. Matanya sayu akibat kurang tidur. Ia frustrasi, marah, dan tidak lagi mampu membedakan siapa yang bersalah dan siapa yang tidak. Dan seperti biasa, Rama menjadi sasaran paling mudah. Siang itu, sebuah klien penting membatalkan kunjungan mendadak. Nadia langsung menyalahkan keadaan kantor yang menurutnya kurang rapi. Ia berjalan cepat ke arah Rama yang sedang mengepel. Wajahnya merah karena marah. Gara-gara kebersihan aja nggak beres. Klien jadi malas datang. "Kamu memang bikin sial," bentaknya tanpa ampun. Beberapa karyawan yang lewat terdiam, takut menjadi sasaran. Rama berhenti mengepel. Ia mengangkat wajah perlahan, menatap Nadia dengan mata penuh kesabaran meski hatinya perih. Padahal klien itu membatalkan kunjungan karena laporan keuangan perusahaan kacau, gumam Rama dalam hati. Namun ia tetap menjaga sikap. "Maaf, Bu, saya akan lebih teliti lagi. Tapi..." Ia ragu sejenak, lalu memberanikan diri. "Mungkin bukan karena itu, Bu. Mungkin ada hal lain yang perlu Ibu perhatikan." Nadia menyipitkan mata, seolah tidak percaya seorang OB berani memberikan saran. "Kamu pikir kamu siapa? Ekonom? Konsultan? Sudah, kerjain aja tugasmu." Ia pergi sambil mengibaskan tangan, meninggalkan Rama yang masih berdiri tanpa membalas. Di balik wajah tenang itu,
Rama memahami masalah sebenarnya. Ia tahu bahwa penurunan pendapatan bukanlah karena kebersihan, pelayanan, apalagi karyawan biasa. Manipulasi laporan makin parah. Ada yang sengaja membuat perusahaan terlihat rugi, dan seseorang sedang mengambil keuntungan. Rama merasakan detak jantungnya meningkat, bukan karena takut dimarahi, melainkan karena semakin yakin bahwa ada penggelapan besar yang ditutupi. Ia melihat angka-angka dalam kepalanya, memadukan potongan informasi dari laporan yang ia lihat sebelumnya. 3 bulan lalu hilang 120 juta, bulan ini 300 juta, dan semua jejaknya disamarkan lewat biaya operasional fiktif. Seseorang jelas sedang bermain di belakang. Malam itu, di ruangannya yang mulai berantakan, Nadia memijit pelipisnya. Ia merasa seluruh dunia menimpa pundaknya. Tidak ada satupun staf yang mampu memberi jawaban. Kenapa semua makin kacau? Apa aku nggak cukup baik memimpin perusahaan ini? Nadia menatap laporan di meja, namun angkanya seperti kabur. Ia meraih gelas kopi, tangannya bergetar. Dalam keputusasaan itu, muncul satu bayangan, Rama. Ucapannya terngiang-ngiang. Mungkin ada hal lain yang perlu ibu perhatikan. Nadia menghembuskan napas keras. Kenapa OB itu sok sekali? Tapi, kenapa juga ucapannya seperti ada makna? Ia menggeleng, mencoba menyingkirkan pikiran itu. Baginya, seorang OB tak mungkin tahu masalah besar perusahaan. Sementara itu, Rama diam-diam mencatat semuanya di buku kecil yang ia sembunyikan dalam loker. Nama-nama, tanggal transaksi, jumlah yang mencurigakan. Setiap malam, ia melangkah menyusuri kantor gelap dan sunyi, berperan sebagai pembersih, sekaligus penyelidik. Aku harus cepat. Kalau dibiarkan, perusahaan bisa bangkrut. Dan pelakunya pasti akan makin berani. Ia mengepal tangan. Dan aku tidak akan membiarkan perusahaan ayahku hancur untuk kedua kalinya. Hatinya bertekad, meski setiap hari ia menerima hinaan. Ia tahu masa depan perusahaan, dan masa depan orang-orang yang bekerja di dalamnya, bertumpu pada kebenaran yang siap ia bongkar. Malam mulai larut, kantor sudah gelap, hanya menyisakan lampu lorong yang temaram. Inilah waktu yang paling ditunggu Rama, saat semua orang pulang. Saat ia bisa berubah dari OB biasa menjadi penyelidik jenius yang bekerja dalam bayang-bayang. Dengan langkah hati-hati, ia memasuki ruang keuangan yang selalu ditutup rapat pada jam kerja. Namun sebagai OB, ia memiliki akses untuk membersihkannya. Sebuah keuntungan yang tidak pernah dicurigai siapapun. Rama menyalakan laptop bekas yang ia sembunyikan di dalam kereta pembersih. Ia memulai penyelidikan dengan memeriksa dokumen lama yang sering dibuang sembarangan, menggali folder tersembunyi, hingga menelusuri log komputer yang sudah terhapus. Namun bagi lelaki yang pernah juara lomba analisis data internasional, log terhapus bukan penghalang, hanyalah teka-teki. Dalam waktu singkat, ia berhasil mengembalikan jejak aktivitas keuangan selama 6 bulan. Tiap klik angka membuat keningnya semakin berkerut. Bukan hanya salah input, ini manipulasi terstruktur. Biaya operasional fiktif, pengeluaran yang tidak masuk akal, transaksi yang dialihkan ke rekening pribadi, dan laporan palsu yang disusun rapi agar terlihat meyakinkan. Bukan pekerjaan amatiran, ini dilakukan oleh seseorang yang sangat menguasai sistem keuangan perusahaan. Rama mulai melihat pola. Setiap transaksi mencurigakan selalu melalui satu tangan. Rika, staf keuangan senior, perempuan berpenampilan rapi, ramah, dan selalu mendapat kepercayaan penuh dari Nadia. Rama mengingat bagaimana Rika sering berbicara manis di depan Nadia, seolah sangat setia kepada perusahaan, padahal di balik senyumannya, ia menyembunyikan sesuatu yang gelap. Kenapa setiap laporan yang melewati Rika selalu punya selisih angka? Dan kenapa jejak transaksi misterius semuanya terhubung ke laptopnya? Semakin ia melihat, semakin jelas bahwa Rika bukan sekadar staf biasa. Ia adalah pusat dari semua manipulasi.
Untuk memastikan dugaannya, Rama harus mengambil resiko besar. Ia harus masuk ke komputer kantor milik Rika. Malam itu, ia berpura-pura membersihkan ruang kerja staf keuangan lebih lama dari biasanya. Begitu satpam berkeliling ke area lain, ia mengambil USB kecil dengan software yang ia buat sendiri. Tangannya sedikit bergetar saat menghubungkannya ke komputer Rika. Jika ketahuan, ia langsung dipecat, atau lebih buruk. Software itu bekerja senyap, membuka kembali file terenkripsi, log aktivitas, hingga pesan email yang telah terhapus. Tak butuh waktu lama sampai satu folder mencurigakan muncul. Project Revisi. Private. Rama membuka file itu. Ratusan screenshot transaksi ilegal berada di dalamnya. Ini parah. Uang perusahaan sudah ditarik setidaknya 500 miliar dalam 5 bulan. Ia memotret semua bukti menggunakan ponsel simpelnya, memastikan tidak ada jejak software yang tertinggal. Esok paginya, Rama melihat Rika tertawa bersama Nadia di pantry. Penampilannya sangat rapi, kemeja putih bersih, rambut dicepol, senyum lebar. "Tenang saja, Bu Nadia," kata Rika sambil menuangkan kopi. "Semua bagian keuangan sudah saya periksa. Tidak ada yang salah. Penurunan pendapatan itu wajar." Nadia mengangguk, terlihat lega. Rama memperhatikan dari kejauhan, sambil mengepel lantai. Tak ada yang menoleh kepadanya, dan itu baik. Ia melihat dua sisi Rika, perempuan ramah yang dipercaya, dan penipu yang lihai. Dalam hati ia berkata, "Kamu nggak tahu, Rika, permainanmu sudah terlihat semua." Hari itu, Rama menyusun semua bukti ke dalam map kecil di loker tersembunyinya. Satu persatu potongan puzzle mulai terbentuk. Dan ia semakin yakin satu hal. Penurunan pendapatan perusahaan bukan karena kesalahan sistem, bukan karena pelanggan berkurang, tapi karena satu orang yang selama ini berdiri sangat dekat dengan Nadia. Namun ia belum bisa menyerahkan bukti itu. Ia butuh waktu untuk mencari celah, memastikan semuanya solid, dan melindungi dirinya. Dan sementara semua orang melihatnya sebagai OB bodoh yang hanya tahu mengepel, dalam diam, ia sedang memegang kunci kebenaran terbesar di perusahaan itu. Malam itu, hujan turun deras. Gedung kantor terlihat sunyi dan hampir menyeramkan. Hanya suara tetesan air dan dengungan AC yang menemani langkah Rama. Ia sudah terbiasa dengan suasana seperti ini. Sunyi, gelap, dan penuh rahasia. Namun malam itu berbeda. Ada suara lain. Suara pintu ruang keuangan yang dibuka perlahan. Rama berhenti mengepel. Ia mematikan lampu di sudut ruangan agar tak terlihat. Langkah itu datang dari arah yang tidak biasa. Dengan hati-hati, ia mengintip dari balik lemari arsip. Dan di sana, Rika berdiri, dengan laptop menyala dan wajah gelisah. Ia tidak sedang lembur. Ia sedang melakukan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Di layar laptop Rika, Rama melihat kolom angka dan rekening bank terbuka. Rika memasukkan kode-kode keamanan yang hanya dimiliki oleh staf senior. Tak lama kemudian, muncul notifikasi. Transfer berhasil 90 juta rupiah. Tujuan, rekening pribadi milik Rika. Rama merasakan napasnya tercekat. Untuk pertama kalinya, ia melihat langsung aksi kejahatan itu terjadi di depannya. Rika tersenyum kecil, puas dengan apa yang baru ia lakukan. Kemudian, ia mencatat sesuatu di buku kecil, entah kode atau pengingat agar jejaknya tak terlihat. "Jadi kamu pelakunya," gumam Rama dalam hati. Tangan Rama bergetar. Namun ini bukan saatnya ragu. Ia mengeluarkan ponsel dari saku seragamnya dan mulai merekam diam-diam dari balik lemari. Ia memotret layar laptop. Rekaman transfer. Bahkan wajah Rika yang sedang menikmati keberhasilan kejahatannya. Saat Rika bangkit untuk mematikan lampu, Rama bergerak cepat kembali ke lorong gelap pura-pura mengepel. Jantungnya berdebar kencang. Jika Rika menyadari keberadaannya, ia bisa membahayakan diri Rama. Beruntung, Rika hanya lewat begitu saja,
menutup pintu kantor dan pulang terburu-buru. Mungkin takut penjagaan malam datang. Pagi datang. Kantor kembali ramai. Namun suasananya berbeda bagi Rama. Ia sudah membawa bukti paling penting. Bukti yang akan menentukan masa depan perusahaan dan membuka kedok yang selama ini tersembunyi. Rama tidak berani melapor langsung. Jika ia menunjukkan bukti itu sebagai OB, ia bisa dicap mencuri dokumen dan dipecat sebelum sempat menjelaskan apapun. Maka ia mengambil keputusan berani. Mengirim email anonim kepada Nadia. Ia menggunakan komputer lama di ruang gudang. Mengetik dengan teliti. Lampiran ini berisi bukti kejahatan internal yang merugikan perusahaan. Perhatikan transaksi tanggal 12, 19, dan 24. Pelaku berada sangat dekat dengan Anda. Tanda tangan digital dari semua transaksi mengarah pada satu orang, Rika. Ia melampirkan foto serta rekaman yang ia ambil semalam lalu menekan tombol send. Detik itu juga, seluruh tubuhnya melemas. Rasa lega bercampur takut mengalir dalam dirinya. Ia tahu, setelah ini segalanya akan berubah. Di ruang direktur, Nadia sedang menumpuk laporan yang tak kunjung masuk akal ketika notifikasi email masuk. Pengirimnya tidak dikenal. Ia membuka email itu dengan wajah kesal. Namun tak lama kemudian ekspresinya berubah drastis. Matanya melebar. Napasnya tercekat. Ini bukti manipulasi besar, katanya terpana. Ia memperbesar rekaman video itu. Wajah Rika terlihat jelas sedang memindahkan dana perusahaan ke rekeningnya. Nadia menutup mulutnya dengan tangan, menahan rasa syok. Tidak mungkin. Rika? Orang yang paling aku percaya. Ia memeriksa foto demi foto, laporan demi laporan. Semua akurat, semua konsisten. Dan di akhir email, ada satu kalimat yang membuat Nadia terpaku lama. Seseorang yang Anda remehkan selama ini diam-diam telah menyelamatkan perusahaan. Nadia jatuh terduduk di kursi. Untuk pertama kalinya, ia merasa sangat bersalah. Dalam pikirannya, hanya satu nama yang muncul sebagai kemungkinan pengirimnya. Rama. OB yang selalu ia hina. Nadia menatap keluar jendela. Hatinya bergetar. Selama ini aku menghina orang yang justru diam-diam melindungiku. Ia merasakan penyesalan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Rasa malu. Rasa bersalah. Rasa hancur karena kebutaannya sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Nadia sadar. Ia telah salah besar menilai seseorang. Sangat salah. Nadia memanggil Rama ke ruangannya pada pagi yang terasa lebih sunyi dari biasanya. Tak ada suara printer. Tak ada obrolan karyawan lewat koridor. Hanya ketegangan yang menggantung di udara. Rama mengetuk pintu pelan. Silakan masuk. Suara Nadia terdengar lembut. Berbeda dari biasanya. Saat Rama berdiri di depan meja kerjanya, Nadia menatapnya lama. Ada rasa bingung, malu, dan lega bercampur jadi satu. Tangannya gemetar saat meletakkan tablet berisi bukti-bukti yang ia terima semalam. Kamu yang kirim bukti itu? Tanyanya, suaranya bergetar. Rama mengangguk pelan. Iya, Bu. Nadia menarik napas panjang, mencoba menahan emosi yang mulai naik. Kenapa kamu tidak bilang dari awal? Kenapa tidak langsung lapor ke saya? Rama menunduk, lalu menjawab tenang. Saya tidak ingin mempermalukan siapapun, Bu. Lagi pula, saya hanya ingin menolong tanpa pamrih. Saya tidak ingin perusahaan ini hancur. Jawaban itu membuat hati Nadia serasa diremas. Selama ini ia begitu keras, begitu meremehkan, dan begitu cepat menyalahkan. Namun orang yang paling ia rendahkan justru yang menyelamatkan perusahaannya. Kenapa kamu peduli sejauh itu? Nadia bertanya dengan suara lebih lirih. Rama menatapnya, bukan dengan marah atau kecewa, tapi dengan ketulusan yang tak pernah ia lihat dari karyawan manapun. Karena saya tahu perusahaan ini punya potensi besar. Dan saya percaya ibu sebenarnya bukan pemimpin yang jahat. Ibu hanya
Takut kehilangan semuanya. Ucapan itu menusuk tepat di titik paling rapuh dalam diri Nadia. Ia terdiam. Wajahnya melembut. Matanya mulai berkaca-kaca. Selama ini, tidak ada seorang pun yang berani mengatakan hal seperti itu padanya. Tidak ada yang berani melihat sisi manusianya. Tapi Rama, OB yang selalu ia hina, justru menangkap sisi dirinya yang bahkan ia sendiri sering sembunyikan. Rama. Nadia menelan ludah. Suaranya pecah. Terima kasih. Kalau bukan karena kamu, perusahaan ini mungkin sudah runtuh. Rama tersenyum kecil. Saya hanya melakukan apa yang bisa saya lakukan, Bu. Untuk pertama kalinya, Nadia melihat Rama bukan sebagai OB. Bukan sebagai bawahan yang tak berharga. Tapi sebagai seseorang yang punya hati paling jernih. Dan kecerdasan yang tak pernah ia duga. Pertemuan itu mengubah segalanya. Bukan hanya cara Nadia memandang Rama, tapi juga cara ia memandang dirinya sendiri. Ruang kerja Nadia terasa berbeda hari itu. Biasanya dingin dan penuh tekanan. Tapi kini ada suasana hening yang membuat segala sesuatu terasa lebih manusiawi. Nadia berdiri di depan jendela besar, menatap gedung-gedung tinggi yang seolah ikut menyaksikan gejolak di dadanya. Ketika Rama masuk, ia berbalik perlahan. Wajahnya menunjukkan sesuatu yang tak pernah terlihat sebelumnya. Kerendahan hati. Rama. Suaranya hampir tak terdengar. Rama berdiri tegap, tapi tetap sopan. Iya, Bu. Nadia menelan ludah. Kedua tangannya saling meremas. Pertanda ia sedang berusaha mengumpulkan keberanian. Saya. Ia berhenti sejenak. Napasnya tersendat. Minta maaf atas semua ucapan kasar saya selama ini. Semua hinaan, semua kemarahan saya. Saya salah menilai kamu. Rama terdiam, bukan karena terkejut, tetapi karena ia tahu betapa sulitnya meminta maaf bagi orang seperti Nadia, seorang pemimpin yang terbiasa selalu benar. Nadia melanjutkan, kini suaranya lebih bergetar. Saya terlalu cepat menuduh. Saya terlalu sering menghakimi tanpa tahu apapun tentang kamu. Padahal, kamu yang justru menyelamatkan perusahaan ini. Rama tersenyum lembut. Senyum yang sama yang selama ini dianggap Nadia sebagai senyum orang lemah. Padahal, kini ia justru menyadari itu adalah senyum yang penuh keteguhan. Tak apa, Bu, jawab Rama tenang. Semua orang pernah salah. Saya juga belajar banyak dari semua ini. Nadia menunduk, seolah masih merasa tak pantas menerima maaf semudah itu. Kamu tidak marah? Tanyanya pelan, nyaris takut mendengar jawabannya. Kalau saya marah, saya tidak akan jadi diri saya, Bu, kata Rama sambil menatapnya tulus. Saya percaya setiap orang bisa berubah jika diberi kesempatan. Ucapan itu menghantam tepat di hati Nadia. Ada perasaan hangat sekaligus perih. Hangat karena dimaafkan. Perih karena ia kini sadar betapa buruknya ia memperlakukan orang yang justru paling tulus. Tanpa sadar, Nadia tersenyum kecil. Senyum yang selama ini jarang muncul. Senyum yang menunjukkan sisi lembut yang jarang terlihat. Mungkin, sudah waktunya saya berubah, katanya lirih. Rama mengangguk. Setiap orang selalu punya waktu untuk memperbaiki. Momen itu menjadi titik balik bagi keduanya. Nadia mulai melihat dunia dan orang-orang di sekitarnya dengan cara berbeda. Dan bagi Rama, ini adalah bukti bahwa ketulusan, sekecil apapun, selalu punya kekuatan untuk melunakkan hati yang paling keras sekalipun. Mereka berdiri dalam keheningan, bukan sebagai bos dan OB, tapi sebagai dua manusia yang saling memahami. Hari itu, sesuatu dalam diri Nadia berubah selamanya. Beberapa hari setelah Rika resmi dipecat dan kasus penggelapan dibawa ke ranah hukum, suasana kantor berubah drastis. Karyawan yang sebelumnya tegang kini bisa bernapas lega. Proyek berjalan kembali, klien mulai kembali percaya, dan laporan keuangan perlahan membaik. Pagi itu, seluruh staf dikumpulkan di lobi utama,
Sebuah ruang luas dengan cahaya matahari yang masuk melalui dinding kaca. Nadia berdiri di depan, tampak lebih tenang dan anggun. Namun ada sesuatu yang berbeda di wajahnya, ketulusan. Rama berdiri di barisan paling belakang, membawa alat pel seperti biasa. Ia tak tahu bahwa namanya akan menjadi pusat perhatian hari itu. Nadia mengangkat mikrofon. Sebelum kita mulai briefing hari ini, ia berhenti sebentar, menatap semua wajah yang sedang memperhatikannya. Saya ingin mengatakan sesuatu yang sangat penting. Karyawan berbisik-bisik kecil, penasaran. Dalam beberapa bulan terakhir, perusahaan kita mengalami masa yang sangat sulit. Kita kehilangan banyak pendapatan, hampir kehilangan klien, dan hampir kehilangan reputasi. Semua mengangguk setuju. Wajah-wajah mereka menunjukkan rasa lega bahwa masa itu sudah berlalu. Nadia melanjutkan, kali ini suaranya lebih lembut. Namun perusahaan ini terselamatkan, bukan oleh direktur, bukan oleh manajer, bukan oleh siapapun di level atas. Ia menoleh ke belakang, tepat pada Rama. Tetapi oleh satu orang yang selama ini kita remehkan. Seseorang yang bekerja paling awal datang dan paling akhir pulang. Seseorang yang diam-diam melakukan lebih banyak daripada yang pernah kita sadari. Nadia mengangkat tangan, menunjuk ke arah Rama. Rama. Semua kepala menoleh serempak. Rama tersentak. Matanya melebar. Tangannya refleks menurunkan pel, seolah ia melakukan kesalahan. Namun reaksi berikutnya membuatnya membeku. Seluruh ruangan bergemuruh oleh tepuk tangan. Tepuk tangan panjang. Tepuk tangan tulus. Tepuk tangan yang tak pernah ia bayangkan akan ia terima di tempat ini. Beberapa staf yang dahulu ikut meremehkannya memandangnya dengan campuran rasa bersalah dan hormat. Ada yang sampai menepuk bahu Rama sambil berkata, "Keren banget, Ram." Ada yang tersenyum kaku, malu karena pernah menghina. Sementara itu, Nadia melangkah turun dari panggung kecil dan berjalan mendekatinya. Setiap langkahnya terasa penuh arti. Saat ia berdiri hanya 1 meter dari Rama, ia mengulurkan tangan sambil berkata pelan namun terdengar oleh semua. "Terima kasih, Rama. Kamu tidak hanya menyelamatkan perusahaan ini, tapi juga membuka mata saya dan mata semua orang." Rama menunduk. Wajahnya memerah. "Saya hanya melakukan yang menurut saya benar, Bu." Nadia menggeleng lembut. "Kamu melakukan lebih dari itu. Kamu menunjukkan hati yang lebih besar dari siapapun di ruangan ini." Tepuk tangan kembali bergema. Tidak ada yang tahu, tapi di balik senyum Nadia, ada rasa kagum yang tumbuh semakin kuat. Rasa hormat, yang kini mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih hangat. Hari itu, untuk pertama kalinya Rama tidak hanya dipandang sebagai OB. Ia dipandang sebagai pahlawan. Sebagai sosok yang berarti. Dan sebagai seseorang yang perlahan mulai mengisi hati seorang bos cantik yang dulu selalu meremehkannya. Sejak kejadian besar yang membuka mata semua orang, suasana antara Nadia dan Rama berubah perlahan. Bukan secara paksa, tetapi mengalir begitu saja, setulus cara Rama bekerja selama ini. Beberapa minggu berlalu. Rama kini tidak lagi dianggap sekadar OB. Ia menjadi seseorang yang selalu dicari ketika Nadia menghadapi kesulitan. Kadang tentang laporan kerja, kadang tentang keputusan penting, kadang hanya tentang bagaimana menjalani hari. Suatu sore ketika kantor hampir sepi, Nadia mengetuk pintu ruang cleaning service. "Rama, kamu sibuk?" tanyanya pelan. Rama menoleh. Tersenyum. Untuk Ibu Nadia, tidak pernah sibuk. Nadia tertawa kecil. Cara tertawanya kini jauh lebih lembut dari sebelumnya. "Ikut saya sebentar." Mereka berjalan ke rooftop kantor, tempat yang baru Nadia sadari memberi ketenangan luar biasa. Angin sore bertiup pelan. Matahari mulai turun, menciptakan semburat jingga yang memantul di kaca gedung-gedung tinggi. Nadia bersandar di pagar, menatap kota yang sibuk di bawah sana. "Entah kenapa, akhir-akhir ini saya merasa lebih tenang kalau ngobrol dengan kamu, Ram," katanya pelan.
Rama hanya mendengarkan, seperti ia selalu lakukan. Kalau saya boleh bantu, saya akan bantu, jawabnya tulus. Nadia tersenyum, senyum yang berbeda, yang membuat hatinya terasa hangat. Dulu saya pikir kamu cuma OB, tapi sekarang, kamu tempat saya bersandar. Kata-kata itu membuat Rama sedikit terdiam. Bukan karena bingung, tetapi karena ia mulai memahami bahwa sesuatu yang baru tumbuh di antara mereka. Sesuatu yang lembut. Sesuatu yang tidak bisa ia biarkan terus menggantung. Ia menarik napas pelan. Bu, ada sesuatu yang belum pernah saya ceritakan. Nadia mengangguk. Apa itu? Rama menatap matanya. Jujur dan tanpa keraguan. Sebenarnya, saya bukan hanya sekadar OB. Dulu ayah saya memiliki sebagian kecil saham di perusahaan ini. Setelah beliau meninggal, saham itu diwariskan kepada saya. Tapi saya memilih tidak bicara apapun, karena saya ingin tahu siapa yang benar-benar peduli pada perusahaan ini, dan siapa yang merusaknya. Nadia tertegun. Kata-katanya hilang sejenak, seperti sedang menelan kenyataan baru. Ia berhenti, menahan napas. Jadi selama ini kamu menyembunyikan semua itu? Bukan untuk menyombongkan diri, jawab Rama lembut. Saya hanya ingin membantu dari tempat yang paling rendah, agar saya bisa melihat semua dengan jelas. Nadia menatapnya lama, dan tiba-tiba rasa kagum yang dulu muncul berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Ia tersenyum, tidak lagi dengan sifat sombong atau superior, melainkan dengan kekaguman tulus. Rama, kamu adalah pria paling luar biasa yang pernah saya temui. Rama menunduk sedikit. Saya hanya ingin melakukan hal yang benar, Bu. Nadia mendekatinya. Jarak di antara mereka semakin kecil. Jangan panggil saya Bu. Kalau hanya kamu yang boleh membuat saya merasa seperti ini. Rama terdiam. Hatinya berdegup. Mulai sekarang, Nadia berbisik pelan. Panggil saya Nadia saja. Kedua mata mereka saling bertemu, dan dalam sekejap, tak ada lagi tembok yang menghalangi. Kekaguman berubah menjadi kedekatan. Kedekatan pelan-pelan berubah menjadi rasa sayang. Dan rasa sayang itu tumbuh menjadi cinta yang sederhana, tetapi begitu tulus, begitu kuat. Rama tidak pernah menyangka, dari semua perjalanan panjangnya, cinta justru datang dari seseorang yang dulu paling meremehkan dirinya. Dan Nadia tidak pernah menyangka, laki-laki yang dulu ia hina, ternyata adalah laki-laki yang mampu mengisi kekosongan terdalam di hatinya. 2 tahun berlalu sejak Rama mengungkap kebenaran yang menyelamatkan perusahaan. Waktu seolah menjadi saksi bagaimana segalanya berubah, perlahan, pasti, dan indah. Perusahaan kini berkembang pesat, jauh melampaui masa kejayaannya dulu. Dengan strategi baru, transparansi keuangan, dan kepemimpinan yang lebih manusiawi, semuanya berjalan lebih baik dari yang pernah dibayangkan. Dan di tengah semua perubahan itu, ada satu sosok yang membuat semua orang bangga. Rama. Ia bukan lagi OB yang mondar-mandir membawa pel. Ia kini adalah direktur muda operasional, berdiri sejajar dengan para pemimpin tertinggi perusahaan. Namun meski jabatannya naik, sikapnya tetap rendah hati, menyapa setiap karyawan, membantu tanpa diminta, dan memastikan ia tidak pernah melupakan dari mana ia berasal. Hari itu, perusahaan mengadakan pesta kecil untuk merayakan ulang tahun perusahaan sekaligus pencapaian terbesar mereka dalam 10 tahun terakhir. Aula dihiasi hangat, penuh tawa dan musik lembut. Semua karyawan berkumpul, mengenakan pakaian terbaik mereka. Nadia berdiri di depan panggung, anggun dengan gaun sederhana berwarna biru gelap. Ia menatap seluruh staf, lalu matanya berhenti pada satu orang, Rama, yang berdiri di sampingnya. Ia memegang mikrofon dan tersenyum lembut. Teman-teman, hari ini kita merayakan perjalanan panjang perusahaan ini. Tapi ada satu hal yang tidak pernah saya katakan secara terbuka. Ia menoleh pada Rama. Bahwa laki-laki ini adalah alasan kita semua masih berdiri di sini.
Ruangan langsung dipenuhi tepuk tangan meriah. Rama hanya tersenyum malu. Seperti biasa. Nadia melanjutkan, kali ini suaranya lebih hangat, lebih pribadi. Rama, kamu datang sebagai OB. Tapi ternyata kamu adalah malaikat penyelamatku, penyelamat perusahaan ini, dan penyelamat hidupku. Rama menunduk dengan tawa kecil. Ibu, maaf, Nadia, bicara begitu bikin saya jadi gugup. Tamu-tamu tertawa bersama mereka. Rama melanjutkan dengan suara pelan namun penuh makna. Saya cuma ingin membalas semua kebaikan yang dulu Nadia berikan, meski kadang bentuknya hinaan. Tawa pecah lagi, lebih kencang dari sebelumnya. Nadia memukul lengan Rama pelan. Wajahnya memerah. Dulu saya keras kepala, kata Nadia sambil tersenyum malu. Sekarang saya bersyukur Tuhan tidak membuat kamu menyerah pada saya. Rama mengulurkan tangan. Nadia menyambutnya. Dan seperti dua bagian puzzle yang akhirnya menemukan tempatnya, tangan mereka saling menggenggam dengan sempurna. Semua orang bersorak. Beberapa karyawan bahkan mengusap mata, terharu melihat hubungan yang dulu tidak pernah mereka bayangkan. Setelah acara selesai, Rama dan Nadia berdiri di balkon atas gedung, tempat yang dulu menjadi titik awal kedekatan mereka. Kota di bawah terlihat megah. Lampu-lampunya berpendar lembut seperti bintang. Nadia menyandarkan kepalanya di bahu Rama. "Kamu bahagia?" tanya Rama pelan. "Lebih dari bahagia," jawab Nadia. "Kamu membuat hidupku lengkap." Rama tersenyum dan meremas tangan kekasihnya. "Hidup saya berubah sejak hari saya pertama kali menginjak lantai kantor ini. Sebagai OB yang kamu marahi." Nadia tertawa kecil. "Dan saya bersyukur kamu tidak pergi saat itu." Mereka saling menatap. Tatapan yang penuh cinta, kedewasaan, dan rasa syukur yang sulit digambarkan. Perusahaan maju. Luka masa lalu sembuh. Dan dua hati yang dulu berbeda dunia kini berjalan bersama, saling menguatkan. Dari penghinaan lahirlah perubahan. Dari ketulusan lahirlah cinta. Dan dari cinta lahirlah kebahagiaan yang tidak pernah mereka duga. Akhirnya, mereka tidak hanya menyelamatkan perusahaan. Mereka menyelamatkan satu sama lain. Dalam hidup, seringkali kita terlalu cepat menilai seseorang dari apa yang tampak di depan mata. Kita lupa bahwa setiap orang membawa kisah, luka, dan kekuatan yang tidak selalu terlihat. Rama datang sebagai OB, dihina dan diremehkan. Tapi ketulusan dan hatinya yang besar justru menjadi cahaya yang menyelamatkan banyak orang. Sementara Nadia, yang dulu sombong dan tertutup, akhirnya belajar bahwa kekuasaan bukan segalanya, bahwa menghargai, mendengarkan, dan mencintai jauh lebih berarti. Perjalanan mereka mengajarkan satu hal, bahwa kadang, orang paling berharga justru hadir dalam wujud yang paling sederhana. Dan ketika dua hati yang pernah saling berjauhan akhirnya saling menemukan, mereka tak hanya menyembuhkan masa lalu, tapi juga menuliskan masa depan yang jauh lebih indah. Karena kebahagiaan bukan tentang siapa kita dulu, tetapi tentang siapa yang akhirnya berdiri di sisi kita, menerima kita apa adanya, dan mencintai tanpa syarat. Itulah cinta mereka. Cinta yang lahir dari luka, tumbuh dari ketulusan, dan bertahan karena saling menghargai. Terima kasih sudah menonton kisah penuh makna ini. Semoga cerita ini bisa menginspirasi kita semua untuk lebih menghargai dan mencintai sesama tanpa memandang jabatan maupun penampilan. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan share ya teman-teman. Karena dukungan kalian sangat berarti bagi kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita menarik yang menyentuh hati dan penuh makna setiap harinya.